Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Aska Aman SSI MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Pembuatan Kertas 3. Di sini kami dari kelompok 2, kelas TPKA angkatan 2024. Di sini kami akan menampilkan video yang dimana proses triplay, headbox, forming, dan liner press pada pembuatan paperboard. Selamat menyaksikan. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you. Halo, aku Billy dari Malau dengan NIM 2407013254. Halo, saya Elizabeth Joyce dengan NIM 2407057457. Halo, aku Satya dengan NIM 2407011499. Halo, aku Chelsea dengan NIM 2407011223. See you! Halo, aku Angelica Santa Maria dengan NIM 2407011639. Halo, aku Olga Cokranata dengan NIM 2467014235. Sebelum kita membahas tentang triple headbox, kita perlu tahu terlebih dahulu konsep dasar multiply. Multiply merupakan sebuah material yang disusun atas beberapa lapisan atau layer yang digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga membentuk kekuatan dan fungsi yang lebih baik dibandingkan dengan satu lapisan saja. Konsep multiply sebenarnya telah banyak digunakan dalam berbagai bidang industri, seperti halnya pada tissue to play dan triplay, plywood ataupun triplek, corrugated box, hingga pada ban kendaraan yang memiliki beberapa lapisan kuat yang tentunya memiliki keunggulan terhadap kekuatan yang lebih tinggi, serta stabilitas dimensi yang lebih baik dan sifat material yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan produknya. Prinsip kerja multiply didasarkan pada sinergi antar lapisan. Lapisan-lapisan tersebut dapat disatukan melalui proses laminasi, pengepresan, pemilinan, atau penenunan tergantung jenis material yang digunakan. Triple headbox ialah suatu teknologi modern dalam industri pulp dan kertas yang mampu menciptakan 3 lapisan sekaligus dalam satu proses. Teknologi ini dikembangkan dari multiple headbox, di mana teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi serta meningkatkan kualitas kertas ataupun karton. Menariknya, pada setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada top play dan juga back play biasanya menggunakan bahan yang lebih berkualitas. Seperti pada bleach hardwood craft, itu berfungsi agar permukaannya lebih halus dan juga kualitas cetak yang baik. Sedangkan pada middle play biasanya menggunakan bahan yang lebih ekonomis. Ini berfungsi agar kekakuan atau stiffness dan juga ketebalan atau bulk pada si board ini lebih baik. Nah, konsep itu disebut dengan value layering, yaitu penempatan serat berdasarkan nilai dan fungsinya. Jika material berkualitas tinggi, maka digunakan pada yang penting, sehingga biar lebih efisien dan tidak menurunkan kualitas dari produk tersebut. Di dalam triple headbox terdapat 3 ruangan terpisah atau disebut dengan 3 separate chamber. Setiap ruangan ini memiliki aliran suspensi pulp yang berbeda, sehingga operator nantinya dapat mengatur komposisi serat, konsistensi, hingga bahan kimia yang digunakan pada setiap lapisan menjadi lebih fleksibel. Agar ketiga lapisan tidak langsung bercampur, digunakan 2 elemen pemisah, yaitu fleksibel lamella dan fixed wedge. Setelah itu, lapisan akan melewati nozzle, lalu keluar melalui bukaan ataupun slice, dengan kecepatan yang diatur secara terpisah agar distribusi serat tetap merata. Setelah melewati headbox, stok akan masuk ke tahap forming, yaitu pembentukan lembaran board basah atau wet web. Pada proses ini, stok masih memiliki moisture yang sangat tinggi, yaitu sekitar 99%. Pada lapisan atas atau lapisan pertama, merupakan top play, yaitu lapisan board yang nantinya digunakan untuk printing dan juga coating. Karena merupakan bagian yang paling terlihat, lapisan ini harus memiliki permukaan yang halus, formation yang baik, dan juga printable. Oleh karena itu, top play biasanya menggunakan virgin pulp berkualitas tinggi.
Suspensi pulp akan disemprotkan ke atas wire, kemudian air akan keluar melalui pori-pori wire, dan fiber akan tertahan di atas wire membentuk lapisan tipis. Setelah itu, proses berlanjut ke middle play, di mana di lapisan ini memiliki gramatur yang paling besar, berfungsi memberikan bulk dan juga stiffness atau kekakuan. Furnace yang biasanya digunakan pada lapisan ini yaitu recycle fiber, OCC atau mixed pulp. Karena lapisan ini yang sangat tebal yang mengakibatkan air susah untuk keluar dibandingkan di top lay, sehingga dibutuhkan yang namanya foil dan juga vacuum box yang membantu untuk mempercepat pengeluaran air yang berada di bawah wire. Lapisan terakhir adalah backplay, yaitu penyimbang struktur board untuk mengontrol curling dan moisture balance pada proses pengeringan agar board tidak melengkung. Setelah semua lapisan terbentuk dan menyatu, lembaran ini akan dibawa menuju linear press. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghilangkan kadar air sebanyak mungkin, sekaligus memastikan play bond tiap lapisan tetap kuat sebelum dibawa masuk ke dryer section. Prinsip utama linear press bertumpu pada 3 hal penting. Yang pertama yaitu suppress teknologi, linear web run, serta preservasi bulk dan pengurasan simetris. Ketiga prinsip ini membuat proses pengepresan lebih aman dan stabil untuk struktur lapisan board 3 lapis. Teknologi shoe press atau extended knee press, area jepit atau nip width dibuat jauh lebih panjang dibanding roll press biasa, yaitu sekitar 250 hingga 350 mm. Karena waktu jepit atau dwell time lebih lama, air dapat keluar secara bertahap tanpa merusak struktur 3 lapisan. Kemudian, lembaran bergerak secara horizontal atau linear web run. Desain ini menghilangkan open draw sehingga web break atau putusnya lembaran dapat dikurangi. Prinsip selanjutnya ialah preservasi bulk dan pengurasan simetris. Pada proses ini, air dikeluarkan melalui 2 arah pada felt sehingga ketebalan atau bulk tetap terjaga. Tekanan pada shoe press diberikan secara bertahap. Jika kertas mendapatkan tekanan tinggi secara mendadak, kertas akan mengalami delaminasi. Beberapa komponen utama pada linear press antara lain yang pertama ada suction pickup roll, yang kedua ada canter roll, yang ketiga ada shoe roll, kemudian ada press felt, lalu ada ule box, dan yang terakhir ada hydraulic loading system di mana membantu proses pemerasan air secara stabil. Pada tahap pick up, lembaran triplay dikeluarkan dari forming ke press section menggunakan vakum dari section pick up roll. Pada tahap ini, kertas masih memiliki dryness sekitar 15-20%. Selanjutnya, lembaran kertas dimasukkan ke first unit, di mana pada tahap ini kertas dijepit antara top felt dan bottom felt menggunakan tekanan hidrolik secara bertahap sekitar 600-1000 kN per meter. Pada tahap ini terjadi double felt dewatering, yaitu air keluar dari 2 arah, yaitu atas dan bawah, tanpa merusak ketebalan lapisan tengah. Setelah keluar dari nip pertama, lembaran dibawa menuju nip kedua menggunakan felt atau transfer felt. Karena sistemnya linear, sheet tidak dibiarkan mengambang agar struktur boardnya tetap stabil. Selanjutnya, sheet dibawa menuju second unit dengan tekanan 1000 hingga 1500 kN per meter untuk mengeluarkan air dalam serat atau intrafiber water. Setelah melewati nip kedua, dryness lembaran meningkat hingga 45-50%, yang artinya lebih dari setengah kandungan air di dalam lembaran itu berkurang secara mekanis sebelum masuk ke dryer. Lembaran yang sudah memiliki wet strength cukup stabil akan diarahkan menuju dryer section, sementara ule box bekerja menyedot air sisa pada felt sehingga dapat digunakan kembali. Keberhasilan proses linear press dipengaruhi oleh beberapa parameter penting seperti nip pressure, dwell time, dan kecepatan mesin. Semakin cepat mesin bekerja, maka waktu jepit menjadi lebih singkat. Tingkat vakum pada ule box dan section roll harus dijaga optimal, biasanya minus 30 hingga minus 50 kPa agar felt tidak mengalami flooding. Kondisi felt sangat mempengaruhi efisiensi pengepresan. Felt harus memiliki porositas yang tinggi agar dapat menyerap dan mengeluarkan air secara cepat. Parameter penting lainnya adalah inlet dryness dari former menuju press, di mana umumnya berada di kisaran 15-20%.
seat yang terlalu basah dapat beresiko meningkatkan delaminasi. Freeness serat atau scooper regular juga dapat mempengaruhi kemampuan air keluar dari anyaman serat. Jika derajat SR terlalu tinggi, air akan lebih sulit keluar dari seat atau lembaran kertas. Bahkan temperatur lembaran pada proses press juga berpengaruh. Biasanya digunakan steam box untuk menaikkan suhu dari 40 derajat menjadi 60 derajat agar mudah diperas keluar dari board. Namun, dalam praktik industri, proses produksi paperboard tidak selalu berjalan sesuai target. Pada produksi multiply board suatu PT, kualitas produk harus dijaga dengan gramatur sekitar 350 GSM dengan kadar air sekitar 7 hingga 8%. Contohnya pada kasus PTX, di mana terjadi kenaikan reject produksi sebesar 12%, dari mana setelah dievaluasi, kenaikan reject ini ternyata disebabkan oleh berbagai macam masalah yang dimulai dari forming, pressing, maupun converting. Dan masalah yang paling sering muncul adalah lepasnya lapisan antar board yang diakibatkan oleh jet velocity yang tidak seimbang dan tekanan linear press yang tidak merata. Selain itu, juga sering terjadi warping atau board melengkung akibat distribusi moisture yang tidak merata setelah proses drying. Pada proses converting, bisa muncul creasing crack karena kadar air yang terlalu rendah sehingga serat mudah retak saat folding. Di area headbox, forming, dan linear press dapat muncul defect seperti streak, pinhole, hingga bearing yang diakibatkan oleh tekanan yang terlalu tinggi, distribusi serat yang tidak merata, hingga tekanan nip yang tidak seimbang. Saat masuk ke tahap printing dan finishing, sering muncul beberapa masalah seperti dot gain, hitch-key, paper jam, hingga open bone yang disebabkan oleh pengaturan tinta, kondisi lipatan, wet rail, hingga kondisi lem yang kurang stabil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa proses produksi paperboard mulai dari headbox, forming, press, dan converting harus dikontrol dengan baik karena setiap tahapan saling mempengaruhi kualitas akhir dari board yang dihasilkan. Demikianlah penampilan video penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami harap teman-teman semua dapat mengerti apa yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih.